Baik Bang, selamat sore Bang. Ya, sore juga Bang. Di sini kami kan Bang dalam rangka menyelesaikan tugas mini riset. Jadi kami suruh mewawancarai siswa SMA. Jadi sebelumnya perkenalkan nama Bang siapa Bang? Saya Dian Gani, saya kelas 11 RPL 1 dari Sekolah SMK Negeri 1 Persatuan. Oh baik Bang, terima kasih Bang. Baik Bang, langsung saja ke pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama, apakah Abang menganggap masalah mengenai rendahnya kecintaan produk dalam negeri ini menjadi masalah yang penting atau Menurut tidak? saya itu penting karena jika kita tidak mencintai produk dalam negeri dan tidak membelinya, itu akan menurunkan jumlah pendapatan warga negara juga ekonomi negara kita. Oh baik Bang, terima kasih Bang. Lalu pertanyaan selanjutnya, jika ini menjadi masalah yang penting, kebijakan atau solusi apa dari Abang untuk mengatasi masalah ini? Yang paling simpel menurut saya memberikan masukan dana dan juga memberi kebebasan kepada orang-orang muda seperti saya ini untuk dapat berkreasi menjadi lebih baik lagi. Oh, begitu ya Bang. Ya, Bang. Baik Bang, terima kasih Bang atas waktunya. Di sini saya sedang dengan narasumber berupa adik SMA. Di sini kan saya akan mulai memperkenalkan dengan adiknya. Menurut nama adik siapa? Kenalkan Kak, nama saya Nadia Agustin Dari sekolah SMK Negeri 1 Persatuan. Nah, baik, di sini kakak akan berencana menanyakan pertanyaan kepada adik mengenai menurut adik nih, apakah masalah terkait kerendahan warga Indonesia sekarang terhadap kecintaan produk dalam negeri itu merupakan masalah yang penting untuk ditangani? Menurut pendapat saya sendiri, masalah tersebut cukup penting karena dia berfaktor pada ekonomi untuk keberlangsungan kemajuan hidup bangsa Indonesia sendiri. Baik, kalau menurut adik sendiri itu adalah masalah penting, lalu menurut adik nih, apakah rata-rata warga masyarakat umum lainnya juga akan menganggap masalah itu penting gitu? Mungkin sebagian yang berpikir bahwa seharusnya saya itu lebih mencintai produk lokal dibanding produk luar negeri ya, walaupun kualitasnya mungkin berbeda, tergantung dengan harganya sendiri gitu. Wah, terima kasih ya adik atas jawabannya. Selamat siang teman-teman, saya Cynthia Margaret. Di sini bersama narasumber yang bernama siapa Kak? Nurhamida Rahab. Kak Nurhamida ingin menanyakan sesuatu nih Kak. Menurut Kakak, apakah kurangnya cinta produk dalam negeri bagi masyarakat Indonesia itu suatu masalah yang penting untuk ditangani pemerintah? Menurut saya sih tidak, karena cemil-cemilan di Indonesia sangat banyak dan sangat banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat seperti ubi goreng, citato, Oreo dan lain-lain sebagainya. Lalu Kak, apakah menurut Kakak masalah ini juga dianggap penting untuk warga masyarakat yang lain? Kenapa? Menurut saya sih tidak terlalu penting karena masyarakat Indonesia segitu banyaknya cemilan atau makanan yang lain bisa diproduksi atau bisa nggak usah ditangani oleh pemerintah. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Selamat sore, di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa yang ada di SMK ini. Tolong diperkenalkan dirinya Bang. Nama saya Raihan Sitepu, saya dari SMK Negeri 1 Persatuan, jurusan TI. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang produk lokal gitu. Dan yang seperti yang kita tahu itu dari kebijakan untuk mempromosikan produk lokal, ada sebuah kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Perdagangan di mana itu kebijakannya menjual produk lokal keluar gitu. Nah, menjual produk lokal, produk Indonesia ke luar negeri. Nah, menurut Abang nih, keuntungan dari kebijakan itu, keuntungan dari Indonesia menjual produk keluar itu apa sih menurut Abang gitu? Bisa membuka lapangan kerja, memberikan kreativitas bangsa yang dapat dijual di luar negeri dan meningkatkan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi ceritanya kalau keuntungannya itu bisa kreativitas masyarakat Indonesia bisa disalurkan ke luar negeri. Terus adalah kalau biayanya hasilnya itu bisa membantu UMKM di Indonesia gitu. Dari keuntungan itu Bang, kita lihat sisi kerugiannya. Kerugiannya itu apa menurut Abang? Karena kreativitasnya itu belum tentu bisa bersaing dengan kreativitas di luar itu,
Jadi belum tentu bisa terjual barang itu. Bisa dibilang belum tentu sepadan nggak sih sama yang di luar gitu? Karena kan kualitas Indonesia belum tentu sesuai dengan minat yang ada di luar gitu. Bisa dibilang kayak gitu nggak sih? Ya, kurang bisa dibilang sih. Kenapa tuh? Soalnya kalau buatan anak bangsa kan belum bisa terjual bebas dengan laku yang sangat tinggi. Jadi belum bisa menyesuaikan minat yang ada di sana gitu. Oke. Makasih Bang. Oke, sekian wawancara bersama dengan Abang Raihan Sitopo. Terima kasih. Baiklah, sebelum memulai wawancaranya, adiknya dulu boleh perkenalan diri dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Luna Charles Talubis. Saya dari kelas 12 PSPTV 2. Oke, baik. Siapa? Kurang dengar. Luna ya. Oke Luna, pertanyaannya, adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui dan bagaimana caranya? Kalau kemungkinan kebijakan tersebut diperbaharui atau tidak, itu menurut saya pribadi kemungkinan diperbaharui iya. Karena kan sebentar lagi menteri juga kabinet kerja bakalan diganti juga kan. Tapi mengenai akan dirubahnya atau tidak dan bagaimana cara perubahannya itu saya kurang tahu, karena itu tergantung dari Menteri Perdagangan yang baru juga kan. Dan tentunya Menteri Perdagangan yang baru udah riset kinerja dari Menteri Perdagangan yang sebelumnya, apakah kebijakan tersebut perlu diperbaharui, dirubah, atau mungkin diganti. Begitu. Pertanyaannya selanjutnya, apakah kebijakan itu perlu diganti dan mengapa? Kalau diganti, berikan alasannya. Kalau menurut saya, apakah kebijakan tersebut perlu diganti atau tidak, itu kembali lagi ke program kerja yang dikerjakan oleh Menteri Perdagangan sebelumnya. Kalau misalnya kebijakan tersebut berdampak positif, kenapa tidak? Ya dijalankan saja sesuai prosedurnya. Mungkin ada evaluasi yang dapat ditingkatkan lagi. Tapi kalau misalnya kinerja atau program kerja dari Menteri Perdagangan sebelumnya kira-kira memberikan dampak negatif atau yang kurang baik, mungkin saja akan diganti dengan program kerja yang lebih baik dari sebelumnya, gitu kan. Terima kasih ya Luna. Sekian wawancara hari ini, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan wawancara terkait produk dalam negeri. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, dari hasil kebijakan yang telah ditentukan tadi Kak, menurut Kakak ada nggak sih perbedaan pendapat dari masyarakat di Indonesia ini? Gitu. Tentu ada perbedaan pendapat. Nah, Kakak bilang tentu. Dari kata tentu itu pasti mereka ada bentrok pendapat itu. Apa itu Kak? Berupa gimana sih pendapat mereka? Karena kan masyarakat Indonesia ini berbagai lapisan ya, terdiri dari berbagai lapisan. Ada yang kaum menengah ke atas, kaum menengah ke bawah. Mungkin bagi kaum menengah ke atas itu lebih cenderung membeli produk dari luar negeri, karena kan seperti produk dari Korea, Cina, Jepang yang notabene mereka itu negara maju. Mungkin bagi mereka yang tidak percaya dengan kualitas produk lokal, padahal produk lokal jauh lebih bagus gitu ya. Oke Kak, terakhir nih, Kakak tahu sih atau dapat informasi ini tentang kebijakan ini, informasi yang luas itu dari mana sih gitu? Karena kita sekarang era digital, kita tentunya dengan mudah untuk mendapat akses internet, kita bisa searching, terus di sosial media seperti platform TikTok, Instagram, Pet, Telegram itu udah banyak banget ya. Berarti luas ya Kak? Luas banget. Oke, sekian sampai sini hasil wawancara kami terkait dengan produk lokal. Terima kasih. Selamat sore, di sini saya bersama dengan seorang guru yang akan saya wawancarai. Tolong Bapak silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Erlangga, saya dari jurusan Teknik Mesin SMK Negeri 1. Oke, di sini kita akan memulai wawancara berkaitan tentang menipisnya kecintaan akan produk lokal. Nah, menurut Bapak, apakah permasalahan tentang berkurangnya cinta akan produk lokal itu penting? Menurut saya sangat penting, karena produk lokal udah jelas buatan dari masyarakat lokal. Apabila masyarakat lokal tidak mencintai produknya sendiri, bagaimana nanti kemajuan ekonomi dari negara itu sendiri ataupun hasil-hasil produk yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Terima kasih, bagus. Nah, Bapak juga, apakah permasalahan kecintaan berkurangnya cinta akan terhadap produk lokal ini juga berdampak bagi masyarakat Indonesia lainnya gitu? Penting nggak bagi masyarakat Indonesia lainnya? Seharusnya masyarakat itu juga menyadari akan pentingnya kecintaan terhadap produk lokal.
Jadi misalnya semua masyarakat itu mencintai, nggak semua lah, kita ambil pukulan banyaknya. Kalau lebih banyak lagi masyarakat lokal mencintai produknya sendiri, otomatis kan ekonomi itu maju, perusahaannya maju, dan bisa lebih sejahtera lah dengan produk-produk yang bisa dihasilkan dan dipasarkan dan dicintai oleh masyarakat lokal itu sendiri. Oke, terima kasih Pak. Jawabannya sangat bagus. Sekian wawancara pada sore hari ini. Terima kasih.